Sementara itu, Saudara, Presiden ke-7 RI Joko Widodo memuji pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang hingga saat ini tidak menaikkan harga BBM meski harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan signifikan akibat perang di Timur Tengah. Jokowi bilang tidak mudah mengendalikan harga BBM di tengah situasi seperti sekarang ini di mana negara-negara lain sudah menaikkan harga BBM. Ini keputusan berani yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto meski Jokowi juga berharap, Saudara, APBN kita masih mampu menahan kenaikan laju harga minyak mentah dunia yang ada. Pemerintah kita di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto masih mampu mengendalikan dengan harga yang sama. Menurut saya sebuah keputusan yang berani, sebuah keputusan yang dihitung dengan kalkulasi yang detail, yang matang, sehingga keberanian itu menyebabkan beliau memutuskan tidak naik sampai hari ini, meskipun dengan risiko APBN. Saudara, lalu apa saja kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah untuk menghadapi imbas konflik di Timur Tengah? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV, Asri Gunawan, dan juga juru kamera Ian Faris di Kemenko Perekonomian. Selamat petang, Aci. Tadi sudah dikatakan bahwa BBM subsidi ini tidak akan naik begitu. Namun sebenarnya apa saja keputusan yang diambil oleh pemerintah terkait dengan antisipasi kenaikan harga minyak dunia? Iya, Sir. Soal kebijakan utama atau salah satu kebijakan utama yang ditetapkan pemerintah adalah memang soal harga bahan bakar minyak. Terkait dengan harga bahan minyak non-subsidi, ini dipastikan oleh pemerintah tidak akan mengalami kenaikan harga hingga akhir Desember 2026. Hal ini tapi dengan catatan, ya, Sir, bahwa jika memang harga minyak dunia ini tidak melampaui 97 dolar Amerika Serikat per barrelnya. Kemudian terkait dengan harga bahan bakar minyak non-subsidi, pemerintah bilang memang harga bahan bakar minyak non-subsidi ini masih dalam tahap kajian. Dan kalau melihat dengan kondisi sekarang, tadi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa saat ini rata-rata harga minyak mentah dunia adalah sebesar 76 dolar Amerika Serikat per barrel. Maka kondisi ini masih sama ataupun juga masih terjaga dan tidak jauh dari asumsi APBN yang dianggap oleh pemerintah ini masih dalam kondisi aman atau masih bisa dijaga oleh pemerintah. Dan tadi juga dikuatkan lagi dengan statement Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa yang mengatakan bahwa kemungkinannya kecil jika memang harga minyak dunia ini masih bertahan di level 100 dolar Amerika Serikat per barrel dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga pemerintah juga optimis akan hal ini. Kemudian Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa juga mengatakan bahwa pemerintah punya anggaran cadangan atau anggaran bantalan sebesar 420 triliun rupiah yang bisa dimanfaatkan untuk subsidi dan juga untuk menjaga stabilitas perekonomian ataupun juga harga bahan bakar minyak di masyarakat. Itu soal harga bahan bakar minyak. Kemudian kebijakan terkait dengan transportasi udara, pemerintah telah melakukan diskusi ataupun juga bertemu dengan pelaku industri dan juga dengan pihak terkait bahwa dengan adanya kenaikan harga aftur yang kondisinya saat ini sudah mencapai 70% begitu, pemerintah menetapkan fuel surcharge sebesar 38% yang ditetapkan mulai dari hari ini. Angka ini memang lebih rendah dari yang diminta oleh pelaku industri atau airlines sebesar 50%. Namun pemerintah menilai 38% ini bisa tetap menjaga biaya operasional maskapai dan juga menjaga daya beli masyarakat. Selain menetapkan atau menaikkan fuel surcharge sebesar 38%, pemerintah juga menghapus bea masuk suku cadang pesawat menjadi 0% dengan harapan kebijakan ini bisa menekan biaya operasional maskapai. Dan pemerintah juga memberikan subsidi berupa PPN 11% yang akan ditanggung oleh pemerintah untuk tiket pesawat
kelas ekonomi dalam penerbangan dalam negeri. Ini akan berlaku mulai dari hari ini sampai dengan 2 bulan ke depan untuk sementara dan akan dievaluasi lagi. Pemerintah juga telah menyiapkan anggaran ataupun juga punya anggaran cadangan 420 triliun rupiah yang akan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat juga nantinya untuk kepentingan masyarakat. Nah, dari kebijakan-kebijakan yang sudah ditetapkan dan diputuskan oleh pemerintah tadi, harapannya tiket pesawat ini kenaikannya tidak lebih dari 9 sampai dengan 13%. Terkait dengan pemberlakuan mekanismenya, ini akan diberlakukan mulai dari hari ini dan berlaku selama 2 bulan ke depan untuk harga tiket pesawat yang tadi saya sebutkan. Dan kalau untuk BBM ini berlaku sampai dengan Desember 2026 dengan catatan tidak melampaui $97 Amerika Serikat per barrel untuk minyak mentah dunia. Sementara demikian, Yasir, kembali ke Anda di studio. BBM subsidi tidak naik, tapi bagi yang menggunakan pesawat harus mengantisipasi ya bagaimana potensi kenaikan harga tiket pesawat 9 hingga 13%. Terima kasih jurnalis Kompas TV Asri Gunawan atas informasinya.